Jadi pernyataan ini adalah pernyataan kekaguman Ayub kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, baru sekarang aku memandang Engkau secara pribadi. Ternyata seperti itu pribadimu Tuhan. Kasih-Mu yang sering aku bicarakan, sekarang aku alami Tuhan. Bukan hanya di saat-saat senang, tetapi di masa yang paling sukar. Kasih Tuhan semakin nyata, semakin sempurna dalam kehidupan. Sebaliknya, orang-orang yang tidak mengalami Tuhan, mereka jatuh pada jebakan iblis, sehingga akhirnya mereka alami kekecewaan. Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Oleh kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada saat ini, kita percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita, amin. Di pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini, saya rindu berbagi dengan saudara, tema khotbah pada saat ini adalah kasih Allah yang mendisiplin. Terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Mari saya rindu kita baca bersama ayat-ayat ini terlebih dahulu. Ibrani pasalnya yang ke-12, mulai ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama ayat-ayat ini. 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang sangat kita banggakan sebagai orang percaya, satu hal yang sangat kita agungkan dari Tuhan kita adalah kasih-Nya. Amin. Kasih Allah adalah hal yang sangat kita banggakan dari pribadinya. Kita tahu karena begitu besar kasih-Nya, tidak ada Allah lain yang seperti Dia, yang datang mencari umatnya, mengorbankan dirinya. Kita betul-betul bersyukur punya Tuhan yang memiliki kasih yang begitu besar. Bahkan Rasul Yohanes katakan Allah itu adalah kasih. Jadi Allah adalah kasih itu sendiri saudara. Dia adalah pribadi yang berlimpah dengan kasih. Pertanyaannya pada pagi hari ini kepada kita semua adalah, bagaimana kita memahami kasih Allah? Bagaimana kita mengerti kasih Allah? Pada umumnya kita mengerti bahwa Allah mengasihi kita, maka Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Amin. Karena Allah mengasihi kita, maka kita diberikan kesehatan. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia mendengar setiap doa kita. Karena Allah mengasihi kita, Dia menjaga dan Dia memberkati kita. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memahami kasih Allah dari sudut pandang seperti itu, sangatlah mudah.
Sangat mudah ketika kita memahami kasih Allah, ketika kita ada dalam keadaan diberkati, dalam keadaan sehat. Pertanyaannya ketika kita ada di dalam penderitaan, bagaimana kita kemudian bisa menemukan kasih Allah itu? Sebab tidak jarang dalam kehidupan kita orang percaya dihiasi oleh berbagai persoalan, oleh berbagai tantangan, bahkan penderitaan. Kalau kita melihat di dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, orang-orang yang begitu dikasihi Tuhan. Ada Daniel, ada Ayub, ada Daud, rasul-rasul, semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak luput dari yang namanya penderitaan. Apakah Tuhan berhenti sejenak dalam mengasihi mereka ketika mereka ada di dalam penderitaan? Kenapa orang-orang yang dikasihi Tuhan harus alami penderitaan? Mungkin ada di antara saudara juga yang mempertanyakan, di mana kasih Allah? Jika Tuhan mengasihi saya, kenapa Tuhan sudah sekian lama tidak memulihkan rumah tangga saya? Kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa anak saya sakit? Kenapa usaha saya hari-hari ini merosot? Kenapa seolah-olah masa depan terlihat suram bagi saya, apa yang ingin saya upayakan selalu gagal? Kenapa Tuhan, di mana kasih-Mu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya melihat satu sisi kasih Allah, maka kita akan berpikir demikian. Cara berpikir seperti itu muncul karena kita hanya melihat kasih Allah dari berkat, mujizat, dan jawaban doa. Karena itu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita melihat sisi lain dari kasih Allah, yaitu kasih Allah yang mendisiplin. Sedikit gambaran tentang penerima surat Ibrani ini. Kalau Bapak Ibu Saudara baca di Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai 34, di sana dikatakan bahwa ketika mereka jadi orang percaya, jadi saat mereka jadi orang percaya, mereka mengalami penganiayaan. Mereka ditangkap, dihukum. Bahkan di sana dikatakan harta mereka dirampas, saudara. Ini bukan sesuatu yang baik. Tentu tidak ada dari kita yang ingin mengalami ini. Tapi inilah yang dialami oleh orang-orang penerima surat Ibrani saat itu. Sehingga tidak heran kalau kita lihat di ayatnya yang ke-25 dari pasalnya yang ke-10. Kemudian penulis surat Ibrani menasehatkan mereka, jangan sekali-kali meninggalkan persekutuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena ada orang-orang yang telah kecewa, ada orang-orang yang mengalami penderitaan hidup yang sulit, dan mereka tidak sanggup menanggungnya, kemudian memilih meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di saat yang sulit, saat yang sukar. Mungkin saudara sedang alami duka cita, sedang alami kehilangan hari-hari ini. Apakah cinta saudara kepada Tuhan masih sama? Apakah saudara masih percaya Tuhan mengasihi saudara? Atau saudara hidup dalam tanda tanya? Kesetiaan saudara mulai memudar. Mari kita mau melihat saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, artinya dulu Dia mengasihi kita, sekarang Dia mengasihi kita, dan seterusnya Dia mengasihi kita. Saat kita senang, saat kita berkelimpahan, Dia mengasihi kita. Saat kita berkekurangan, saat kita alami duka cita, Dia juga tetap Allah yang mengasihi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui kondisi jemaat, maka penulis surat Ibrani memberikan pengajaran bahwa Tuhan memiliki tujuan di balik setiap penderitaan yang mereka alami. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11, ada kata-kata didikan, ada kata menghajar, ada kata ganjaran. Ini diulangi beberapa kali, mulai dari ayat 5 sampai ayat 11, ada kata-kata ini saudara. Nah, dalam bahasa Yunaninya, dalam bahasa aslinya, ini menggunakan kata paideia yang mengandung arti membesarkan anak, melatih, dan mendisiplin. Ya. Sehingga kalau kita baca dalam beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, di sana kata-kata ini pakai kata yang sama, disiplin. Seperti di Alkitab NIV, terjemahan NIV, atau The Message atau Amplified Bible, saudara bisa baca di sana mereka pakai ini, bahkan ini jadi judul perikopnya. Karena mereka mengerti bahwa yang sedang dimaksudkan oleh penulis ini berbicara tentang disiplin dari Tuhan.
Dan ini dikaitkan dengan cara membesarkan anak, melatih, mendisiplin. Kalau Bapak Ibu Saudara ada yang guru, profesinya guru, tahu istilah pedagogik. Yaitu istilah yang dipakai untuk seni dalam mengajar anak-anak kecil. Kalau orang dewasa istilahnya kalau nggak salah andragogi. Nah ini berasal dari bahasa yang sama, dari asal kata yang sama. Jadi mendisiplin. Nah penulis surat Ibrani ini saudara ingin memberikan sudut pandang bahwa penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya adalah bentuk didikan, adalah bentuk disiplin dari Tuhan. Ya, jadi kita mengerti saat ini untuk melihat sisi lain dari kasih Allah, di mana kasih-Nya mendisiplin kita. Pertanyaannya adalah mengapa Allah perlu menunjukkan kasih-Nya dengan cara mendisiplin kita. Nah ini yang perlu kita pelajari saat ini. Hal yang pertama, kasih yang mendisiplin itu menunjukkan Allah memperlakukan kita sebagai anak. Sekali lagi, kasih yang mendisiplin menunjukkan bahwa Allah memperlakukan saudara dan saya sebagai anak. Kita baca ayatnya dari ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-8 dari Ibrani pasal 12 ini. Di sana dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ayatnya yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat yang ke-8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya saudara, kita lihat di sini bahwa karena Tuhan Dia mengasihi kita, di sini dikatakan Dia mendidik, Dia menghajar, Dia mendisiplin orang-orang yang diakuinya sebagai anak. Mungkin kita terlalu terbuai tentang kasih Tuhan itu hanya tentang pemeliharaan berkat dan lain sebagainya saudara. Kita lupa bahwa di dalam kasih Tuhan ada aspek disiplin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga mendisiplin seorang anak itu adalah tanda kasih. Seperti apapun orang tua mengasihi anaknya, memanjakan anaknya, selalu ada ruang di mana dia memberikan disiplin. Disiplin tidak selalu harus satu hukuman, saudara. Disiplin itu juga bisa terwujud dengan peraturan-peraturan, teguran-teguran, atau pengajaran-pengajaran. Karena dia ingin anaknya jadi baik. Karena dia mengasihi anaknya. Justru, saudara, kalau ada orang tua yang selalu memanjakan anaknya mau apa walaupun itu enggak baik, dia tahu itu salah, dia selalu ikutin, itu bukan kasih saudara. Tetapi ketika seorang mengasihi anaknya, maka dia tidak bisa lepas dari mendisiplin anaknya. Karena itu penulis surat Ibrani ingin mengatakan kepada orang-orang percaya bahwa ketika kita ada di dalam penderitaan, Tuhan sedang membuktikan bahwa kita adalah anak-anaknya. Amin saudara. Kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, disiplin ilahi adalah sebuah keniscayaan. Artinya tidak bisa ditolak. Kita juga sudah baca ayatnya tadi bahwa itu memang harus kita terima. Jika kita menyebut diri kita anak Allah, tetapi kita hanya menilai kasih Allah dari apa yang membahagiakan kita, apa yang menyenangkan kita. Ketika kita berdoa, kita dapat jawaban. Ketika kita minta ini, kita dapat. Semua yang kita minta seolah-olah Tuhan kasih. Dan kita bilang, oh Tuhan begitu mengasihi saya. Sebaliknya ketika kita didisiplin, ketika Tuhan tempatkan kita di situasi-situasi yang tidak enak. Dan kita bilang, aduh di mana Tuhan? Kalau kita merespon seperti itu saudara, maka kita sedang gagal paham terhadap kasih Allah. Sebab Allah mengasihi kita. Karena itu Dia mendisiplin kita. Akan sangat sulit bagi saudara yang termakan dengan teologi kemakmuran. Yang mengukur kasih Allah, mengukur status anak Allah hanya dengan berkat. Hanya dengan hidup dilimpahi mujizat. Hanya dengan kesehatan, kelimpahan, kekayaan. Kalau kita berpikir demikian saudara, maka kita akan sulit untuk memahami kasih Allah.
Saudara, 2 hari yang lalu saya lihat status WA dari seorang kerabat saya yang ada di timur sana. Seorang ayah, dan dia capture ini dan dia taruh di statusnya, saudara. Nah, ini adalah reaksinya ketika dia melihat anaknya menggunakan handphone hampir 13 jam, 12 jam 42 menit kalau saudara masih bisa baca di situ. Tetapi tidak ada 1 menit pun digunakan untuk membaca Alkitab. Ini dia pakai aplikasi namanya Google Link Family. Jadi kalau ada orang tua yang mau pakai ini untuk bisa kontrol aktivitas anak di gadget, saudara juga bisa pakai. Ini juga bisa melihat anak saudara pergi kemana saja. Ya, mungkin ada anak-anak remaja bilang, waduh habis ini repot sudah mungkin hidup saya. Tapi ini bagus saudara ya. Nah, dia lihat, dia pantau ternyata anaknya sama sekali nggak baca Alkitab. Padahal ada aplikasi Alkitab di situ. Banyak kan kita sekarang anak-anak muda, berapa banyak anak muda yang datang bawa Alkitab cetak? Ya, yang hamba Tuhan gak usah angkat tangan. Nah, kalau kalian nggak bawa, habis kalian dari wakil gembala. Yang jemaat, semua rata-rata bawa gadget kan saudara. Kita nggak permasalahkan itu, tetapi lihat ini, sudah ada Alkitab yang dibawa kemana saja. Bahkan kalau saya punya Alkitab cetak, saya nggak bawa kemana saja saudara. Tapi kalau saudara punya Alkitab di gadget, saudara bawa kemana saja. Nah, ini anaknya usianya mau masuk kuliah, anak SMA kelas 3 mungkin mau masuk kuliah. Seusianya Gebi ya, Gebinya Pak Yosep. Nah, dia lihat dan itu ada dia taruh di statusnya ya saudara ya, pakai bahasa Kupang, jadi saudara mungkin kurang memahami. Tapi kurang lebih katanya dia begini, hampir 13 jam pakai handphone, ya, tapi tidak bisa baca Alkitab 1 menit saja. Dia bilang anak laki-lakinya yang paling besar ini belajar mau nakal gitu. Katanya dia seperti itu. Kemudian apa yang dia lakukan? Next. Kemudian dia mendisiplin anaknya saudara. Jadi dari aplikasi itu bisa diblokir aplikasi-aplikasi yang ada di handphone anak saudara. Dia blokir semua, media sosialnya dia blokir, dan dia biarkan Alkitab. Waduh, anak-anak muda, anak-anak remaja, anak-anak muda sekarang kalau hidup tanpa media sosial, serasa makan tanpa garam, serasa akhir dunia mungkin ya saudara ya. Jadi bayangkan dia blokir semua. Dan dia bilang, dia blokir agar anaknya ini mau baca Alkitab setidaknya 10 menit. Ada satu gambar yang saya lewatkan, tapi setelah dia lakukan ini beberapa waktu kemudian, dia lihat anaknya baca Alkitab 11 menit. Wah, dia senang saudara. Tapi kemudian ternyata anak itu tidak hanya karena dipaksa, mungkin awalnya dipaksa ya, didisiplin saudara. Tetapi dia tidak hanya memenuhi syarat baca 10 menit, 11 menit sudah selesai. Dia lihat lagi ternyata anaknya membaca terus Alkitab sampai 20 menit. Saudara, apa yang dilakukan oleh ayah ini? Dia sedang memisahkan anaknya dari pengaruh-pengaruh yang membuat dia mengabaikan firman Tuhan. Tidak mudah ya saudara ya. Tentu anak mungkin protes. Anak mungkin marah atau mungkin awalnya tidak mau bicara dengan orang tuanya. Tapi dia tahu bahwa firman Tuhan itu kebutuhan anaknya. Dia tahu bahwa tantangan ke depan anaknya akan hadapi pergaulan yang begitu luar biasa. Ada begitu banyak dosa-dosa yang bisa menjebak dia. Dan dia tahu firman Tuhan itu satu-satunya pegangan yang bisa menyelamatkan anaknya. Saudara, ini bentuk disiplin yang ada dalam rumah tangga. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bilang kasih itu, kita identifikasi dengan hal-hal yang menyenangkan saja, maka sesungguhnya kita keliru saudara. Banyak orang senang dengan firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tapi mereka lupa ya saudara ya, Tuhan Yesus juga bilang barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Artinya siap ada di dalam disiplin Tuhan. Ada situasi-situasi yang tidak enak. Banyak orang bilang, anak Tuhan, yes, yes, yes. Penderitaan, no. Ya. Jadi hanya mau status anak Tuhan, dapatkan kenyamanan, dapatkan berkat. Tapi mari kita mau melihat sisi lain dari kasih Tuhan. Dia mendisiplin kita, saudara. Amin, saudara. Di Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-19, di sana dikatakan, barang siapa kukasihi, ia apa? Kutegor dan kuhajar, saudara. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Ya, di ayatnya yang ke-10 dari Ibrani pasal 12 bagian B-nya di sana dikatakan bahwa setiap bentuk disiplin ilahi itu diizinkan Allah bertujuan mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Dikatakan bahwa tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Bayangkan ya, dia tidak hanya menghajar kita yang menurut dia baik, tetapi ada satu kepastian. Dia memberikan kita disiplin, dia memberikan kita didikan yang keras untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin saudara. Berapa banyak saudara yang datang dan sedang bawa pergumulan hari-hari ini. Dan mungkin ada yang berpikir ini mungkin karena salah saya, mungkin ini karena dosa saya. Salah satu bentuk dari disiplin itu juga adalah hukuman saudara. Tetapi mari kita mau lihat lebih luas. Kalau Allah pun bahkan menghukum kita itu karena dia mengasihi kita. Nah, hal yang kedua saudara, tentang kasih Allah yang mendisiplin. Hal yang kedua, kasih yang mendisiplin adalah cara Allah untuk membawa kita hidup dalam kekudusan. Mari kita baca ayat yang ke-10 secara lengkap. Di sana dikatakan begini saudara. Sebab mereka, maksudnya orang-orang tua, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Perhatikan, tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Orang tua masih ada peluang untuk salah saudara. Apa yang orang tua anggap baik, belum tentu itu juga betul-betul baik. Tapi saya percaya kalau orang tua itu takut akan Tuhan, dia tahu hal yang betul-betul baik bagi anaknya. Nah, tetapi Tuhan dalam pengetahuannya, dalam kapasitasnya sebagai Allah, dia tahu segala yang terbaik bagi kita. Dan dia menghajar, dia mendisiplin supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ini tidak berbicara tentang keselamatan saudara, sebab kita tahu keselamatan itu adalah anugerah. Ya, tetapi beroleh bagian dalam kekudusan. Tuhan ini bicara tentang kekudusan secara terus-menerus. Berbicara tentang kekudusan secara progresif sehingga kita mendapat bagian bersama Tuhan. Semakin hari didisiplin sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Saya rasa kita semua tahu pujian yang berkata, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku. Apa saudara? Memuliakan namamu. Bagaimana kita bisa sampai kepada setiap jalan kita, setiap aktivitas kita, keseharian kita, memuliakan nama Tuhan. Jalannya adalah dengan Tuhan mendisiplin kita. Saudara mau jadi serupa dengan Kristus? Amin. Saudara mau menjadi serupa dengan Kristus? Amin. Saudara siap didisiplin? Ya saudara? Mau jadi serupa dengan Kristus? Mau saudara didisiplin? Kalau kita mau jadi serupa dengan Kristus, kita harus siap ditempatkan di situasi-situasi yang sulit. Situasi-situasi yang sukar. Kalau salah kita siap diterima hukuman. Agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amin saudara. Karena dia mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Memang Tuhan bisa menguduskan kita lewat firman-Nya. Lewat firman saudara dengar saat ini. Firman menguduskan kita. Tetapi saudaraku, terkadang dalam pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, bahkan penderitaan itu menjadi alat yang efektif bagi Tuhan untuk memproses kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada orang yang gak bisa kalau hanya dinasihati lewat firman saudara. Begitu dia mentok, ketemu masalah, ketemu pergumulan, didisiplin oleh Tuhan. Dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan mengasihi kita saudara. Jadi jangan marah dengan Tuhan kalau kita ada dalam situasi yang sukar. Tuhan sedang melatih kita, mendisiplin kita. Lewat penderitaan iman dan kesetiaan kita teruji. Karakter kita dibentuk. Kesombongan akan apa yang kita miliki ditaklukkan. Motivasi kita yang salah dalam mengiri Tuhan. Semua dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan mendisiplin kita agar kita ada hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mencapai tujuan hidup yang Tuhan rencanakan bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang penderitaan menjadi jalan Allah untuk membawa kita mengalami pertobatan. Menyadarkan kita akan kuasanya. Memproses iman kita agar kita dapat mengambil bagian
dalam kekudusannya. Saya berikan beberapa contoh tokoh Alkitab yang mereka didisiplin Tuhan, saudara. Sekali lagi, didisiplin itu tidak selalu berkaitan dengan hukuman, walaupun hukuman adalah salah satu contohnya. Kita semua tahu tentang kisah Yunus, saudara baca pasal-pasal awal, pasal 1 sampai pasal 3. Tuhan mendisiplin Yunus dengan izinkan dia alami bencana. Tapi lewat bencana itu Tuhan mengembalikan Yunus pada rencana Tuhan. Yunus adalah tipikal orang, saudara, yang dikasih tahu firman Tuhan, Tuhan sudah bicara kepada dia, tetapi dia nggak mau dengar. Jadi sebelum Yunus alami bencana, Yunus sudah terima firman Tuhan. Pergi ke Niniwe, lakukan kehendak Tuhan. Tetapi dia ngeyel, saudara. Dia punya kebenaran dirinya sendiri. Dia nggak mau dengar. Padahal ini bukan disampaikan oleh gembala, saudara. Bukan disampaikan oleh fasilitator, hamba-hamba Tuhan. Disampaikan oleh Tuhan langsung kepada dia. Tetapi toh disampaikan langsung oleh Tuhan pun Yunus kabur. Dan untuk mengembalikan Yunus, Allah izinkan dia alami bencana. Agar dia kembali pada rencana Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saudara, menganggap saudara sebagai anak. Kalau saudara salah hari-hari ini, mungkin ada saudara yang sudah jauh dari Tuhan. Mari evaluasi diri saudara. Jangan langsung marah, jangan langsung hanya kecewa, berlarut dalam kesedihan. Tapi lihatlah, mungkin kita ada dalam situasi yang sukar. Karena Tuhan ingin bawa kita kembali. Mungkin saudara sudah lama enggak ibadah. Tapi hari ini saudara datang ke gereja dengan satu pergumulan yang berat. Karena saudara minta tolong ke sana enggak bisa. Cari pertolongan di keluarga enggak bisa, kerabat enggak bisa. Saudara enggak punya solusi. Saudara terpikir, coba saya ke gereja. Mungkin Tuhan lihat saya ke gereja. Tuhan jadi baik kepada saya. Tuhan mau tolong saudara mau tolong saya. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Tuhan mengasihi saudara dan dia mau bawa kita dekat dengan dia. Contoh berikut adalah Ayub, saudara. Kita semua tahu Ayub ini orang yang benar, orang yang saleh, saudara. Tetapi orang yang benar, orang yang saleh gak punya salah, ini dia juga didisiplin oleh Tuhan. Tetapi Ayub menyadari, saudara, bahwa lewat penderitaan, lewat kehilangan orang-orang yang dia sayang, itu telah memurnikan imannya dan juga pengenalan Ayub terhadap Tuhan. Sehingga di Ayub pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-10 dia bilang, kalau Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Di pasalnya yang terakhir, pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5 saudara, dia bilang, dulu aku hanya dengar tentang Tuhan itu dari apa kata orang. Sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Artinya dia semakin mengenal Tuhan. Kalau saudara hanya mengenal Tuhan dari pemeliharaannya, dari berkat-berkat yang saudara terima. Mungkin Tuhan bawa tempatkan saudara dalam kesulitan, kesukaran hari-hari ini. Untuk mengenal Tuhan adalah pribadi yang setia, yang menemani saudara di saat-saat yang sukar. Tuhan sedang memperbaharui cara pandang kita terhadap dia. Bahwa dia Allah yang ada bagi kita di segala situasi, saudara. Ada Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang begitu militan dalam melayani Tuhan. Tetapi satu kali dia bilang ke Tuhan, dia berdoa Tuhan untuk Tuhan mengambil seperti ada utusan iblis yang terus mengganggu dia, menggocoh dia, saudara. Tetapi apa jawab Tuhan kalau saudara baca di 2 Korintus pasal 12 ayat ke-9, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna, saudara. Jadi lewat kelemahan, Tuhan menyadarkan Paulus akan kesempurnaan kuasanya. Jadi saudara, mari kita mengerti ini, bahwa kedisiplinan, kasih Tuhan yang mendisiplin itu punya tujuan untuk membawa kita hidup benar di hadapannya, hidup sesuai dengan kehendaknya, untuk hidup jadi pribadi-pribadi yang bisa lebih kuat lagi, saudara. Nah sekarang yang ketiga, saudara. Kasih Allah yang mendisiplin adalah cara Allah melatih kita dan memberikan kita kedamaian. Bagaimana mungkin lewat penderitaan kita dapatkan kedamaian? Bagaimana mungkin lewat kesulitan, kesukaran, hal-hal yang mendatangkan duka cita saya bisa merasakan kedamaian? Mari kita lihat di ayatnya yang ke-11 saudara. Di sana dikatakan begini. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan
tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, nggak enak. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara tahan lihat ayat ini saudara, bahwa penderitaan itu ketika diberikan kepada kita, disiplin ketika Tuhan mendisiplin kita memang tidak enak saudara. Tidak enak sama sekali. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah. Bicara tentang buah, itu bicara tentang proses. Bicara tentang proses. Kalau kita lihat buah anggur yang manis, itu adalah hasil saudara. Ya, hasil dari sebuah proses. Jadi ketika buah kebenaran Tuhan mendisiplin kita, itu akan memberikan kita damai. Artinya damai itu memang tidak ada di awal. Siapa yang merasakan damai di awal ketika dia ada dalam kesulitan, kesukaran, ya, penderitaan? Gak ada saudara. Tetapi hasilnya nanti itu memberikan kita kedamaian. Kenapa? Karena penderitaan, karena situasi yang gak enak yang Tuhan izinkan untuk mendisiplin kita, itu seperti melatih kita. Dikatakan dilatih olehnya. Jadi situasi-situasi yang sulit itu melatih kita saudara. Ya, kalau ini pakai dalam bahasa aslinya, kata yang sama yang dipakai gimnastik saudara. Saudara yang suka nge-gym, saudara tahu ya waktu pertama saudara pergi nge-gym angkat berat, mungkin 5 kilo, kemudian 10 kilo, saudara rasa pulang pegel-pegel saudara, gak enak. Tapi besok saudara angkat lagi yang berat, dan saudara mampu, saudara kuat saudara. Bebannya ada, ya, pergumulannya ada, tetapi kita mampu. Kenapa? Karena lewat pergumulan-pergumulan itu kita sedang dilatih oleh Tuhan. Nah itu saudaraku, pandanglah penderitaan yang Tuhan izinkan sebagai sebuah latihan yang mengokohkan iman. Sehingga akhirnya kita memperoleh kedamaian. Ya. Saudara, Tuhan tidak menjanjikan bahwa kedamaian dan sukacita akan muncul karena situasi yang diubahkan Tuhan. Situasi bisa saja tetap sama, tetapi yang berbeda adalah orangnya. Kalau kita terus dilatih oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan, Tuhan sedang melatih kita. Sehingga ketika kita ada dalam situasi-situasi yang sulit, dunia ini semakin sukar saudara. Tetapi orang-orang yang mau didisiplin oleh Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan. Mereka bisa mendapatkan kedamaian. Ketika yang lain paniknya minta ampun. Ketika yang lain dikuasai ketakutan, mereka punya pengharapan. Iman mereka dikokohkan. Hari-hari ini saudara, mari pandang situasi sulit yang kita alami adalah bagian dari kasih Allah bagi kita. Dia mengokohkan iman saudara. Tuhan sedang melatih saudara. Toh kita sudah melewati ini semua dan kita masih ada sampai hari ini. Amin. Banyak orang bilang, aduh waktu mau PPKM, aduh nanti bagaimana pasti akan gagal. Nanti kita sulit lewati ini. Aduh banyak yang mati, aduh seperti ini, seperti itu. Kayaknya kita gak bisa keluar dari situasi seperti ini. Tapi hari-hari ini saudara, bukankah kita lihat ada hasil yang baik? Toh kita bisa melewati itu semua. Tapi pada waktu itu kita khawatir banget saudara. Tapi bagi orang-orang yang belajar bahwa dia sedang Tuhan izinkan ada untuk menjadikan dia lebih kuat, dia akan dapatkan kedamaian itu. Dan itu jadi bekal saudara. Karena hidup ini terus berlanjut. Di depan masih ada tantangan, di depan masih ada penderitaan, di depan masih ada pendisiplinan dari Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita tidak meragukan kasih-Nya, maka kita tidak akan dikuasai ketakutan, tetapi kita akan berlimpah dengan kedamaian. Ayatnya yang terakhir saudara. Ayatnya yang terakhir Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin kita bertanya-tanya bagaimana bisa? Gak masuk akal lewat penderitaan kita bisa dapatkan kedamaian. Ya memang saudara, tetapi kalau kita mengerti kasih Tuhan yang mendisiplin itu, kita percaya dan tidak meragukan kasih-Nya, maka iman kita akan semakin kuat. Sehingga di sini dikatakan kita mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya kasih warna yang berbeda, melampaui segala akal saudara. Karena memang sulit untuk memahami kasih Allah di tengah penderitaan. Rasanya mustahil bisa jadi orang yang memiliki kedamaian di tengah situasi yang sulit. Tapi kalau saudara adalah orang-orang yang hari ini merasakan kedamaian, artinya saudara betul-betul percaya kepada Tuhan.
Damai sejahtera itu saudara bukan datang dari pertimbangan logika kita. Bukan perhitungan untung rugi kita. Ya, tetapi semua itu datang dari Tuhan. Dia memberikan kita damai sejahtera. Bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit, penderitaan sekalipun saudara. Saya berikan kesimpulan begini Bapak Ibu Saudara. Sesungguhnya penderitaan itu tidak mengindikasikan kegagalan Allah mengasihi kita. Sebaliknya, penderitaan dapat menjadi bukti dari kasih-Nya. Sebab Allah mengasihi kita di dalam dan melalui penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Sekali lagi, sebab Allah mengasihi kita di dalam penderitaan dan melalui penderitaan. Dia memakai penderitaan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara percaya, amin? Kiranya saudara pulang jadi orang-orang yang berpengharapan. Di situasi seperti apapun, kasih saudara kepada Tuhan tidak luntur saudara. Karena dia Bapa kita, dia mendisiplin kita saudara. Untuk tujuan yang baik. Mungkin saudara nggak mengerti sekarang, tapi tetaplah percaya. Bahwa sungguh kasih-Nya adalah kasih yang kekal. Tidak berubah apapun situasi yang saudara alami. Amin saudara. Saya rindu kita naikkan satu pujian. Jalan Tuhan tak terselami. Kadang kita nggak mengerti rencana Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini dan itu. Bisa berdoa, kiranya saudara bisa memandang setiap kesulitan hidup ini dari sisi Allah mengasihi saudara. Bahkan sekalipun itu bentuknya hukuman karena kita nakal saudara. Lihatlah itu sebagai bentuk kasih Allah. Mungkin tadinya saudara berdoa biasa saja. Tapi kemudian Tuhan bawa saudara ada dalam situasi yang sulit dan hari-hari ini saudara alami hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Saudara berdoa dengan mencucurkan air mata. Mungkin saudara kalau saudara diberkati, saudara datang ke gereja, saudara menyanyi mau angkat tangan itu rasanya berat sekali saudara. Tapi begitu Tuhan proses saudara, usaha saudara mulai bangkrut, saudara alami berbagai duka cita. Dan ketika saudara baru ada di gereja, musik baru dimainkan, saudara sudah mengangkat tangan bercucuran air mata. Karena saudara tahu hanya Tuhan yang mengerti saudara. Kita lihat saudara, memang gak enak. Tetapi Tuhan sedang mendisiplin kita untuk mengingat Dia. Baik di saat kita sehat, baik di saat kita senang, baik di saat kita berkelimpahan. Bahkan di dalam kita dalam penderitaan sekalipun. Amin saudara.